Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, balik lagi ke channel Kuis Suka-Suka. Nah, hari ini kakak mau menjelaskan materi IPA kelas 7. Materi ini adalah bab 1 ya. Nah, judul babnya adalah Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Nah, ini adalah hasil rangkuman kakak dalam satu bab. Nah, mungkin nanti akan dibagi menjadi 3 bagian ya, 3 video. Nah, ini adalah video yang pertama. Nah, yang pertama yang mau kakak bahas ini adalah eh, pengertian sains dulu. Nah, pengertian sains itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala sesuatu yang mempunyai bentuk fisik. Jadi, kalau kalian nggak tahu bentuk fisik itu apa, jadi kalau misalkan segala sesuatu yang bisa kalian rasakan, bisa kalian lihat, bisa kalian bayangkan gitu ya. Misalkan kakak minta bayangkan kalian batu tuh kayak apa sih? Nah, batu itu kan yang ada di pikiran kalian tuh biasanya bentuknya bulat ya kan. Terus juga warnanya abu-abu kehitaman ya kan. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa kalian tahu bentuknya tuh kayak apa, nah itu adalah bentuk fisiknya. Nah, terus ilmu sains ini dia ada cabang ilmunya. Nah, cabang ilmu sains yang pertama itu adalah biologi. Biologi ini mempelajari khusus tentang makhluk hidup. Nah, biologi juga dibagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama ada zoologi. Zoologi ini mempelajari tentang binatang. Terus botani. Botani ini mempelajari tentang tumbuhan. Lalu ada entomologi, mempelajari tentang serangga. Dan yang keempat, mikrobiologi mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk kecil. Jadi makhluknya seperti apa sih mikrobiologi itu? Nah, ini makhluk kecil yang hanya bisa dilihat dari mikroskop. Jadi makhluk-makhluk hewan-hewan yang bersel satu biasanya kayak gitu atau virus, bakteri yang kayak gitu yang cuma bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, lanjut. Yang kedua ada cabang ilmu fisika. Nah, biasanya fisika ini kalau di IPA dia tuh biasanya ngitung-ngitung gitu ya. Nah, fisika ini mempelajari tentang gejala, fenomena alam, dan sifat-sifat dari suatu benda. Nah, cabang ilmu fisika yang pertama ini ada mekanika. Mekanika ini khusus mempelajari tentang gerak benda. Terus ada yang elektronika. Nah, ini mempelajari tentang listrik dan magnet. Lalu yang ketiga ada optika geometris, mempelajari tentang alat-alat optik. Nah, alat-alat optik itu kalau untuk teman-teman yang nggak tahu, biasanya dia tuh alat-alat yang ada kacanya, misalkan kacamata, terus kaca pembesar, terus juga mikroskop, itu juga termasuk alat-alat optik ya. Nah, lanjut. Yang ketiga, cabang ilmu kimia. Nah, kimia itu kalau misalkan adik-adik belum tahu ya biasanya yang kalau masuk ke lab, nyampurin cairan, bikin percobaan, nah itu biasanya kimia tuh. Nah, kimia itu mempelajari tentang sifat, perubahan, dan reaksi dari suatu benda. Nah, cabang ilmu kimia juga dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, ada farmasi. Farmasi ini khusus mempelajari tentang obat-obatan. Lalu yang kedua ada radiokimia, mempelajari tentang radioaktif. Lalu yang ketiga ada kimia organik yang mempelajari kimia pada makhluk hidup. Dan yang keempat ada kimia anorganik. Nah, kalau organik ini pada makhluk hidup, nah kalau anorganik ini pada benda mati ya. Terus lanjut, ada cabang ilmu sains yang keempat yaitu cabang ilmu geologi. Geologi ini mempelajari tentang bumi dan perubahannya. Nah, ini geologi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, cabang ilmu vulkanologi atau khusus mempelajari tentang gunung berapi. Terus yang kedua ada seismologi tentang gempa bumi. Yang ketiga ada paleontologi tentang fosil dan lain-lainnya ya. Misalkan dalam suatu peradaban, misalkan dalam suatu wilayah gitu, apa namanya, ilmuwan nih menemukan, oh misalnya ada kendi nih, kendinya nih umurnya berapa lama, terus dibuat pada zaman apa. Nah itu masuk ke cabang ilmu paleontologi gitu. Nah, cabang ilmu yang kelima ini ada astronomi. Astronomi ini mempelajari tentang planet-planet, bintang, dan alam semesta. Ya, tata surya,
terus matahari, segala macamnya bumi, kayak gitu-gitu itu nama cabang ilmunya cabang ilmu astronomi. Lalu yang keenam ada cabang ilmu ekologi. Ekologi ini mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengenal apa itu sains, kita mulai masuk ke bagian metode ilmiahnya ya. Nah, ini sebelum itu Kakak mau menjelaskan tentang lab dulu. Nah, dalam lab IPA itu ada simbol-simbol yang mesti kalian tahu supaya eh, kalian itu bisa tetap menjaga diri karena di lab IPA itu ada banyak bahan-bahan yang agak berbahaya gitu. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Yang pertama, ini yang gambar api, ini artinya ini bahannya itu mudah terbakar. Jadi artinya pada saat melakukan percobaan, mungkin kalian nggak boleh eh, ada api di dalam sana gitu, nggak boleh ada korek segala macam kayak gitu biar kalian tetap aman. Nah, yang kedua ini lambangnya mirip sama yang ini, sama-sama gambar api, tapi di dalamnya bentuknya bulat. Nah, ini artinya mudah teroksidasi. Gitu. Nah, terus yang ketiga, kalau ada gambar nih pohon mati sama ikan mati di sungai, ini artinya bahannya itu berbahaya bagi lingkungan. Artinya, ketika kalian selesai melakukan percobaan, kalian nggak boleh buang bahannya secara sembarangan karena dapat merusak alam. Nah, yang keempat, ini ada gambar ledakan, artinya bahannya mudah meledak. Nah, yang kelima, ada gambar tengkorak, ini artinya bahannya beracun. Dan yang keenam, ini ada tanda silang, artinya bahannya dapat menyebabkan iritasi. Terus yang selanjutnya, ini ada gambar cairan ditumpahkan kena tangan, tangannya luka. Terus juga ini mungkin ada gambar besi ya. Nah, ini artinya zatnya ini dapat menyebabkan korosif. Nah, lalu yang terakhir, ini ada tanda seru, artinya ini bahannya berbahaya. Seperti itu ya teman-teman, nanti adik-adik hafalin nih semua. Nah, terus yang selanjutnya, merancang percobaan. Dalam merancang percobaan dilakukan pendekatan metode ilmiah untuk penelitian suatu ilmu. Metode ilmiah adalah cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang tersusun. Nah, langkah-langkahnya ini. Ini adalah alur metode ilmiah. Yang pertama yaitu adalah observasi. Observasi itu mengamati. Jadi sebelum melakukan sebelum melakukan penelitian kalian harus mengamati dulu. Nah, setelah mengamati, yang kedua ada yang namanya hipotesis. Menyusun hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan awal. Jadi kalian tuh biasanya kalau kalau dalam suatu kasus, misalkan kalian mengamati kasus, terus biasanya kalian punya dugaan awal. Oh, mungkin ini terjadi karena apa gitu. Nah, itu adalah bagian daripada hipotesis. Tapi hipotesis itu nggak boleh dirancang sembarangan ya, teman-teman. Jadi hipotesis itu ada data-data ilmiah yang menunjang gitu. Kenapa kalian apa tuh namanya menduga ini terjadi karena apa gitu. Pokoknya ada alasannya gitu, nggak boleh sembarangan. Nah, yang ketiga, kalian mulai merancang percobaan. Nah, setelah merancang percobaan, kalian mulai melakukan eksperimen. Nah, dari eksperimen ini kalian bisa narik data. Nah, datanya nanti diambil kesimpulan kayak gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya, ini di bawah kakak udah rangkumin. Nah, ini eh, ini penjelasan secara lebih detail ya tentang metode ilmiah. Yang pertama, pengamatan dalam sains. Pengamatan adalah hal yang paling pertama dilakukan. Dari mengamati, muncul pertanyaan. Pertanyaan inilah yang nantinya akan diteliti. Misalkan, kalian mau membandingkan dua pupuk, misalkan di pasaran ada dua pupuk yang mereknya terkenal, misalkan merek A sama merek B. Nah, dari merek A sama merek B, kalian lihat, oh ini sama-sama banyak yang beli gitu. Tapi kalian mau tahu, kira-kira mana ya pupuk yang A atau pupuk yang B yang lebih efektif untuk menumbuhkan tanaman lebih cepat, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan dari mengamati, nah mulai muncul pertanyaan, ya kan? Lanjut. Yang kedua, menentukan tujuan percobaan.
Pertanyaan yang muncul dari hasil pengamatan disebut dengan tujuan percobaan. Pertanyaan yang muncul bisa lebih dari satu. Pertanyaannya harus dapat diuji dan bukan pendapat pribadi gitu. Nah, misalkan dari yang tadi kan kakak udah bilang ya, jadi dari mengamati pupuk terus muncul pertanyaan. Kira-kira, nah dari bentuk pertanyaan itu merupakan itu tujuan dari percobaannya gitu. Nah, misalkan tadi yang pertama, yang mana yang lebih efektif menumbuhkan tanaman ya kan? Terus yang kedua pertanyaannya, pupuk A atau pupuk B yang dapat membuat pupuk mana yang dapat membuat tanaman lebih rimbun misalkan gitu kan, atau tanaman lebih hijau, nah kayak gitu. Nah, pertanyaannya bisa lebih dari satu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itulah yang nantinya akan menjadi tujuan percobaan kalian. Nah, terus yang ketiga, mulai kalian menuliskan hipotesis. Tadi kan kakak bilang ya, hipotesis itu adalah dugaan awal gitu. Nah, dugaan awalnya misalkan kalian menduga antara pupuk A atau pupuk B, mana yang kira-kira lebih efektif? Oh, saya rasa mungkin pupuk A yang lebih efektif karena pupuk A itu ada bahan-bahan apa gitu misalkan. Misalkan pupuk A ini menggunakan bahan-bahan alami, misalkan kayak gitu. Dari ingredients-nya, dari bahan-bahannya dilihat nih, oh dia bahan-bahannya lebih alami, jadi mungkin lebih efektif menumbuhkan tanaman gitu. Nah, itu adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Hipotesis dimunculkan berdasarkan data dari hasil pengamatan. Nah, tadi. Jadi cuma dari berdasarkan pengamatan muncul jawaban sementara. Nah, itu adalah hipotesis. Nah, terus yang keempat, ada yang namanya variabel-variabel. Variabel adalah faktor, kondisi, atau unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan suatu percobaan. Variabel ada 3 jenis, variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas adalah unsur-unsur yang dapat menentukan variabel terikat. Variabel kontrol adalah unsur-unsur yang dibuat tetap sama. Nah, jadi gini ya, kalau ini mungkin agak ribet bahasanya ya. Jadi, kalau variabel bebas itu adalah variabel yang menentukan hasil dari variabel terikat. Nah, nanti dalam suatu penelitian ada juga yang namanya variabel kontrol. Misalkan gini variabel bebas. Kalau dalam suatu penelitian yang tadi, kan tadi contohnya tentang pupuk ya, pupuk A sama pupuk B. Nah, variabel bebas itu kan dapat menentukan hasil dari variabel terikat. Nah, variabel bebasnya itu adalah pupuknya. Nah, karena kalau pupuknya diganti, kalau misalkan pupuk A diganti dengan pupuk B kan hasilnya nanti beda ya. Tinggi tanamannya beda, terus banyak kelebatan dari daunnya juga mungkin beda. Nah, jadi si pupuk itu kita nyatakan sebagai variabel bebas. Nah, variabel terikatnya mungkin misalkan tinggi tanaman. Nah, kita lihat nih, misalkan tinggi tanamannya kalau pakai pupuk A tingginya jadi berapa, kalau pakai pupuk B nanti tingginya juga jadi berapa, beda lagi, kayak gitu. Nah, itu adalah variabel terikat. Nah, mungkin juga variabel terikatnya bisa misalkan dari kelebatan daun. Misalkan kalau pakai pupuk A, daun yang tumbuh misalkan 5 buah gitu. Nah, itu daun yang tumbuhnya itu adalah variabel terikat. Nanti kalau pakai pupuk B, hasil dari daunnya misalkan jadi lebih rimbun, misalkan ada 10 buah daunnya yang tumbuh gitu. Nah, itu adalah variabel terikat. Nah, kalau variabel kontrol itu adalah hal-hal lain yang kita kontrol selama penelitian dia tuh tetap sama biar tidak mempengaruhi hasil dari penelitian. Misalkan eh, tanaman yang kita mau pakai pupuk A sama tanaman yang mau kita pakai pupuk B, dia tanahnya itu kita bikin jenis tanahnya sama, nggak boleh jenis tanah yang berbeda. Karena kalau kita pakai jenis tanah yang berbeda, bisa jadi nanti hasil dari tanamannya itu bukan dipengaruhi oleh pupuk, tapi dipengaruhi oleh tanahnya. Kayak gitu. Nah, yang dapat menyebabkan perbedaan itulah yang kita bikin dia tetap sama, biar tidak mempengaruhi hasilnya. Adik-adik ngerti ya? Nah, terus misalkan contoh lain dari variabel kontrol, misalkan cuaca. Kalau yang tanaman dari pupuk A misalkan kena matahari, nah tanaman yang dari pupuk B juga harus kena sinar matahari, nggak boleh dibedain karena nanti hasilnya mungkin bisa beda. Nah, variabel-variabel kontrol itu yang kita bikin dia tetap sama, ya. Nah, terus lanjut.
Selanjutnya ada yang namanya prosedur percobaan. Prosedur percobaan adalah langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan pada saat penelitian. Hal ini dilakukan supaya persiapannya lebih matang dan tidak ada yang terlewatkan. Jadi kalian terus merancang penelitian kalian dulu. Misalkan alat yang kalian butuhin apa, bahan yang kalian butuhin apa, terus langkah-langkahnya kayak gimana itu tuliskan secara detail. Nah, itu adalah prosedur percobaan supaya nanti pada saat kalian melakukan eksperimen nggak ada yang terlewat gitu. Jadi nanti eksperimennya hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Nah, sekian adik-adik. Nah, ini adalah penjelasan nih halaman 1. Nah, nanti halaman selanjutnya nanti akan Kakak bikinkan video. Mudah-mudahan ini membantu adik-adik. Nah, nanti untuk soft copy dari hasil rangkuman Kakak mungkin akan Kakak bikinkan grup WA ya atau grup Telegram supaya nanti kalian bisa download dan bisa kalian pelajari di rumah sendiri ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk menghadapi ujian ya, adik-adik. Sekian, terima kasih.